Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channel Api Weekends 2023 Spot yang selalu membahas mengenai trading spot Indodax dan mengupas koin-koin dan token-token yang ada Indodax. Oke teman-teman, kali ini saya akan mereview Kok Token, di mana ada juga request dari subscriber ya. Mungkin dia sangkut di Kok, minta direview. Oke. Jadi seminggu yang lalu sudah saya review mengenai Kok Token, ya, potensi terbang, dan dia sudah pernah big pump, dan ini kok banting lagi marketnya, koreksi. Dan posisi sekarang di harga Rp178, sempat pump di 201 pagi tadi, dan kini mulai koreksi di 178. Apakah Kok Token ini merupakan token yang hanya sebatas koreksi atau crash sesaat dan akan berpotensi recovery? Menurut hemat saya teman-teman, Kok Token ini ya baik sekali untuk serok, tetapi teman-teman harus step by step, jangan pernah all in. Seperti kita ketahui, Kok Token ini pada waktu dia listing di Indodax pada tahun 2022 harganya 85.000. Kemudian fluktuasi market ya bermain di angka 70-75, dan lantas dia bermain di angka 50 ribuan. Terus barulah mengalami crash harga 25.000 sampai puluhan ribu dan pecah 10.000. Kemudian dari 10.000 itu ya dalam satu tahun lebih ya, barulah dia bermain keras di bawah 10.000. Sampailah sekarang di 178. Apakah Kok Token ini di harga 178 masih akan mengalami penurunan lagi? Bisa saja. Tapi untuk batasan level support tentunya ada batasan khusus. Tidak akan balik ke angka sangat mengkhawatirkan ya, karena Kok Token ini sudah banyak juga listing di exchange, dan juga nanti kita lihat datanya di CMC untuk teman-teman mengetahui fundamentalnya, bahwasannya apakah token ini berisiko akan makin terpuruk atau berpotensi recovery. Nah, kalau kita lihat dari candlestick teman-teman ya, secara analisa teknikal ya, dia sempat pernah di angka 201 ya kemarin. Nah, 211, tapi fluktuasi market ya masih belum stabil. Artinya dia menembus breakout itu belum permanen. Dia masih test drive breakout ya. Nah, posisi 178 ini teman-teman kalau untuk dimainkan scalping itu bagus juga kalau mau masuk, tapi harus ada dana backup untuk serok ya kalau market mengalami koreksi, karena fluktuasi harga masih belum kondusif ya. Kok Token teman-teman, pada waktu Titan Swap mengalami crash di bawah harga 1000, Kok Token masih di atas Titan, dan kini gantian Titan Swap di harga 400-an, sedangkan Kok jebol di bawah 200. Tetapi jangan khawatir, bagi teman-teman yang sangkut, jangan di cut loss kalau yang posisi sangkut. Justru siapkan amunisi baru, siapkan senjata baru untuk backup ya. Serok di harga di bawah 200, dan ketika di recovery maka teman-teman bisa bermain scalping untuk menjemput atau mengembalikan kerugian yang posisi sangkut gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang pemain spot di Indodax, baik bermain untuk jangka panjang di hold maupun scalping, ini pandai-pandai teman-teman untuk menentukan open posisi yang tepat untuk masuk ya. Karena trading spot Indodax ini kalau kita paham dari karakteristik token yang ada di Indodax dan juga memahami cara membaca candlestick di Indodax, maka besar kemungkinan teman-teman cuan terus daripada rugi atau sangkut ya. Tuh, jadi terutama belajar dulu analisa dan pahami karakteristik yang ada di Indodax, token-token yang kita perdagangkan ya. Makanya kalau bermain di spot, teman-teman fokus bermain di satu exchange, jangan banyak exchange, agar teman-teman tiap hari bisa mendapatkan pengalaman dan memahami karakteristik masing-masing token yang ada di Indodax dan memahami candlesticknya secara analisa teknikal ya. Nah, untuk memahami secara mendetail analisa fundamental suatu token dan juga analisa teknikal untuk menentukan open posisi masuk untuk bermain scalping maupun holding di bursa Indodax ya, trading spot, teman-teman untuk memperdalam ilmunya bisa mengikuti kelas saya. Lihat nomor WA saya di deskripsi channel. Di situ akan diajarkan semua trik dan jurus-jurus scalping ya, bermain di
trading spot di Indodax maupun di Coin Machine Trust Wallet. Nah, kita keluar dulu dari KOK token yang ada di Indodax, kita masuk ke CMC-nya ya. Kita lihat datanya. Posisi harga KOK kalau di Coin Market Cap ya, harga sekarang 163, ada perbedaan dengan harga yang ada di Indodax. Itu biasa teman-teman. Kalau di Coin Market Cap hanya harga high 187,64, sedangkan di Indodax harga tempat tembus di 195. Dari harga low 162 yang ada di CMC, sedangkan Indodax mungkin di 170 sekian ya. Itu biasa perbedaan harga seperti itu. Kalau kita lihat dari kapitalisasi pasar itu 17,4 miliar, sedangkan kapitalisasi pasar yang terdeduksi 815 miliar ya. Volume transaksi hari ini per 24 jam 4,4 miliar. Dari total pasokan 5 miliar token dan circulation supply baru 107 juta token. Artinya sirkulasinya belum begitu signifikan teman-teman ya, dibanding dengan total supply atau total pasokan. Jaringan Ethereum tentunya holders di DEX-nya ini ya, itu sudah ribuan kalau nggak salah ya. Kalau di DEX, Coin Market Cap itu di jaringan Ethereum. Jadi teman-teman kalau bermain scalping maupun hold, lebih baik beli saja di cek. Karena di cek gas fee-nya kecil dibanding bermain di DEX ya. Total supply 5 miliar token, sedangkan holder 184.668. Nah, holder sudah cukup banyak sekali, hampir 200.000 ya. Artinya army di DEX saja itu sudah mencapai 184.668. Tentunya ya untuk menambah keyakinan kita bahwasannya komunitas KOK ini lumayan besar teman-teman ya. Jadi kalau harga dia di 163 dengan pasokan supply 5 miliar token, itu termasuk harganya sangat murah sekali. Nah, ini kalau kita lihat overview grafik yang ada di CMC dari 187, kemudian market koreksi di 163 ya posisi sekarang ini. Nah, kalau kita lihat dari data histori ya, historical data harganya yang ada di CMC 2 tahun yang lalu harga KOK ya, 3 tahun yang lalu 3.013. 2 tahun yang lalu 17.797. 1 tahun yang lalu 18.246. Sebetulnya harga 18.246 itu dia pernah di harga 85.000 pada waktu dia listing di Indodax ya. Artinya di angka 1.000 ke atas, 3.000, 17.000 bahkan 85.000 itu merupakan harga new ATH KOK token, sedangkan harga sekarang di ratusan rupiah. Dan ini merupakan harga yang sangat terendah dalam sejarah KOK token. Nanti kita lihat data berikutnya ya. Ini pasca dia listing, pasca dia crash ya. Itu masih di 500-an bulan Mei ya. 700-an bulan Mei, April ya. Lebih tinggi lagi di 1000-an. Jadi dia crash itu teman di posisi bulan Juni. Di bulan Juni dia baru mulai mengalami crash di harga 200-an ya, kemudian jebol di bawah harga 200. Nah, ini teman-teman golden moment untuk menambah muatan bagi yang meyakini progress KOK token next time dan berpotensi recovery, tapi tetap disclaimer on your. Teman-teman harus melakukan riset, jika yakin ya mainkan, serok, kalau tidak yakin jangan dibeli atau jangan diserok, tetap disclaimer on your. Lakukan riset secara mandiri dan secara cermat ya. Utamakan kita membeli token itu menuruti kata hati kita, menuruti keyakinan kita, dan juga utamakan manajemen risiko dan minimalisir risiko. Karena bermain di cryptocurrency sangat berisiko tinggi ya teman ya. Tidak ada jaminan pasti untung, yang jelas risiko antara profit dan risiko itu merupakan 50-50 ya. Jadi tetap kita utamakan riset secara mandiri dan utamakan manajemen risiko. Nah, untuk KOK token teman-teman ya, kalau teman-teman untuk main di hold jangka panjang, kalau menggunakan uang dingin bagus di hold jangka panjang. Tapi kalau menggunakan uang hasil scalping itu lebih bagus lagi. Jadi kalau teman-teman cerdas, fokus pertama main di scalping dulu, mendapatkan cuan dari hasil scalping, baru untuk dibelikan KOK token untuk di hold jangka panjang. Ya, semoga cuan para army KOK token yang meyakini project dan progressnya next time, dan semoga kita lebih berprofit ya yang bermain di KOK token. Disclaimer on your. Sampai sini dulu mengenai edukasinya.
Dan jangan lupa dibantu saya, like, share serta komen. Terima kasih dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.